الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقولي Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wal haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون أيها الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله بارك الله فيكم. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita masih menjelaskan dari syarat-syarat diterimanya amalan, tetapi kita fokus pada syarat diterimanya amalan yang pertama, yaitu seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Jadi pada kesempatan kali ini fokus kita pada pembahasan kiat-kiat agar selamat dari kesyirikan. Yang mana kesyirikan ini kata Nabi masuk ke dalam hati seseorang sangat samar. Maka kata Nabi lebih samar daripada semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam pada malam yang gelap. Bayangkan, antum bisa melihatnya, bisa melihat semut hitam berjalan di atas batu yang hitam. Kemudian di malam yang gelap, bisakah kita melihatnya? Tidak. Terus bagaimana kira-kira selamat dari syirik? Maka para sahabat ketika mendengarkan hal ini kaget, terkejut. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa di antara kami kalau begitu yang selamat dari kesyirikan? Maka Rasulullah mengatakan, tidak ada yang selamat
Tapi kata Allah, mereka hidupnya tidak aman. Allah firmankan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Arab minka ahwana min hada. Kata Nabi, Allah mengatakan sesungguhnya aku, kata Allah, dahulu meminta kepadamu sesuatu yang jauh lebih ringan daripada dunia dan seisinya. Apa permintaan Allah? Allah minta cuma satu saja kepada kita. Allah mengatakan, "Alla tusyrika bi syai'a." Jangan sekali-kali berbuat syirik. Wa anta fi sulbi Adam. Dan permintaan itu, kata Allah, aku telah minta kepadamu selagi semasa engkau masih dalam sulbinya Adam. Bayangkan, belum keluar di dunia ini, kita sudah diminta apa permintaan Allah? Jangan berbuat syirik. Fa'abaita illa an tusyrika bi. Tetapi kata Allah, justru engkau enggan, engkau melalaikannya. Justru engkau, kata Allah, berbuat syirik kepada. Inilah satu-satunya permintaan Allah sebelum kita hidup ke dunia. Allah minta satu saja kepada kita. Allah minta jangan berbuat syirik. Kenapa demikian? Karena barang siapa yang selamat dari kesyirikan pasti masuk surga. Dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia dosanya sebesar apa? 10 langit, 10 bumi. Ini yang kita nak sadari bahwasanya keselamatan dari kesyirikan, meninggalkan kesyirikan adalah perjanjian manusia kepada Allah sebelum terlahirkan ke dunia ini. Sebelum kita lahir ke dunia ini, ingat kita sudah punya janji. Janji kita itu ketika sedang berada di sulbinya Adam untuk tidak berbuat kesyirikan. Kemudian yang kedua, kiat agar selamat dari perbuatan syirik adalah hendaknya seseorang mendalami, mengkaji bahaya-bahaya kesyirikan. Apa bahayanya ya? Bahaya kesyirikan. Yang pertama, bahaya kesyirikan. Syirik ini Allah firmankan dalam Al-Quran, menghancurkan amal saleh seseorang. Walaupun amal saleh itu sudah dia lakukan mungkin seumur hidupnya atau selama 1000 tahun atau lebih dari itu, sebanyak apapun amal soleh seseorang, kalau dia berbuat syirik, apa kata Allah? Allah firmankan dalam Al-Quran, hancur semua. Hancur semua amal solehnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya kalian berbuat syirik, kata Allah, maka habita artinya gugur seluruh ya'malun yang kalian amalkan, tidak diterima oleh Allah Taala. Dan banyak ayat yang menjelaskan hal ini. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia akan gugur amalannya. Kalau gugur amalannya, kira-kira dihisab tidak dia. Mementara kesalahan tidak kesabar. Perbedaan muslim dengan kafir, kata Nabi apa? Salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh, kata Nabi, dia telah kafir. Yang mengatakan kafir siapa? Nabi. Maka dari sini perlu kita ketahui, meninggalkan salat itu ada dua macam. Yang pastinya dua macam ini sama-sama kekafirannya, tetapi bedanya, satu kekafirannya belum mengeluarkan dari Islam, yang kedua kekafirannya mengeluarkan dari Islam. Siapa yang mengatakan kafir? Nabi mengatakan, al-ahdu bainana wa bainakum, perjanjian antara kami dengan kalian adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat, kata Nabi, maka dia kafir. Nabi mengatakan demikian. Hanya saja perlu kita pahami, kata kafir ini tidak mutlak satu makna, ada dua makna.
dua macam meninggalkan sholat. Jadi kalau ketemu sanak famili, keluarga, tetangga, kalau dia meninggalkan sholat masih beralasan malas, masih punya harapan dia masih muslim. Tapi kalau alasannya tadi dikatakan ayo kita sholat, tapi dia mengatakan bagi kami tidak wajib sholat, maka yang seperti ini masuk dalam saudara-saudara dia kan kafir keluar dari Islam. Kalau yang dimaksud dengan kafir keluar dari Islam, mana lebih besarnya dari dosa syirik? Maka sama saja, sama-sama khalidan finnar, kekal di neraka. Tapi kalau dimaksud dengan meninggalkan sholat yang pertama tadi, yang belum keluar dari Islam, mana lebih besar dari dosa syirik? Jawabnya dosa syirik. Karena sebesar apapun dosa selain syirik masih diharapkan diampuni. Syirik dengan durhaka kepada kedua orang tua, mana lebih besar? Dosa syirik. Maka dari sini kalau ada seseorang sibuk beramal saleh, tidak paham tentang kesyirikan, khawatir dia terjatuh dalam kesyirikan yang lebih besar dari dosa-dosa yang lainnya yang syirikan. Jika dibawa mati syiriknya, dia kekal di dalam neraka dan tidak akan bisa masuk surga. Kata siapa itu? Allah firmankan dalam Al-Quran, innahu man yusyrik billah, barang siapa yang berbuat syirik kata Allah, haramallahu alaihi jannah, haram masuk surga, wa maqamun nar, dan tinggalnya di neraka, wa ma lil zalimin min ansar. Jadi haram masuk surga. Syirik ada berapa macam? Ada dua. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Apa bedanya syirik kecil dan syirik besar? Satu kecil, satu besar. Tetapi kalau ditanya, apakah syirik kecil itu masuk neraka? Jawabnya berdasarkan ayat ini pasti masuk neraka. Hanya saja kalau syirik kecil dia tidak kekal dalam neraka. Kalau syirik besar dikekalkan. Khalidan fiha, kata Allah, kekal dalam neraka. Nah, tapi kan cuma syirik kecil, saya masuk neraka juga. Sekarang mana yang lebih besar? Dosa syirik kecil apa zina? Mana yang lebih besar? Syirik kecil. Kenapa? Karena sudah Allah pastikan haram masuk surga. Allah mengatakan haram Allahu alaihi jannah. Orang yang melakukan syirik kecil atau besar haram masuk surga. Satu berita, ada seorang anak membunuh orang tuanya. Satu berita, ada manusia yang melakukan kesyirikan. Ketika mendengar dua berita ini, ternyata murid-muridnya lebih marah kepada cerita anak membunuh orang tuanya. Ketika dengar dua berita ini, ternyata muridnya ini lebih marah, lebih jengkel, lebih dongkol mendengar cerita anak membunuh orang tuanya. Maka kata gurunya, berarti kalian belum paham tentang syirik. Belum paham. Kenapa? Karena ternyata dosa syirik itu sebenarnya lebih besar dari dosa pembunuhan. Lebih besar daripada pembunuhan. Maka ketika mendengarkan reaksi murid-muridnya tadi, maka kata gurunya, kalian belum paham tentang bagaimana bahaya syirik, sehingga kalian tidak memandang lebih besar kejadiannya daripada seorang anak membunuh orang tua. Belum paham. Sekarang kalau kita dengar di kampung kita, anak membunuh orang tuanya, heboh tidak sekampung? Heboh ya. Tapi giliran perbuatan syirik dilakukan di kampungnya, biasa saja. Berarti belum paham. Kira-kira banyak sudah paham belum? Banyak yang belum. Banyak yang belum. Padahal dosa syirik ini adalah dosa yang mengekalkan pelakunya ke dalam neraka. Maka sejenis jadi perbuatan dosa berdasarkan firman Allah dalam surah Luqman ayat yang ke-13 adalah perbuatan kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang amat besar, kezaliman yang amat besar, atau sebuah